Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan ini saya akan membahas tentang komposisi soal SKP, khususnya untuk soal SKP tenaga kesehatan. Tetapi ini juga bisa dipraktekkan di misal formasi keguruan, terus akuntansi ekonomi, manajemen dan sebagainya. Jadi ini sharing pengalaman saya ya. uh, Cara memetakan komposisi soal SKP. Nah, jadi saya ucapkan selamat dulu kepada para pejuang MIPAS yang kemarin sudah lolos SKP. Nah, di video ini kalian wajib tahu kiat-kiat untuk menghadapi soal SKP yang di video saya sebelumnya itu sudah ada tips-tipsnya. Jadi kenali dulu pesaing, kemudian yang kedua itu kenali komposisi soal. Nah, di video ini membahas tentang yang kedua itu komposisi soal SKP. Nah, jadi langsung saja. Jadi pejuang MIPAS kalian, nah itu harus tahu komposisinya. Nah, misal dari 100 soal, kalau kemarin sih memang 100 soal. Jadi dari 100 soal SKP tersebut, SKP itu kan yang lebih ke bidang kita ya, soal tentang yang berkaitan dengan bidang kita. Nah, tetap dari 100 soal itu ada kalau waktu saya itu ada 30% soal umum, kemudian 70%-nya yang baru bidang kita. Jadi nggak semua dari 100 soal itu khususan ke bidang kita. Jadi misal untuk kesehatan ya, kalau saya kan basically dokter gigi. Nah, jadi dari 100 soal itu 30 soal itu atau 30% soal itu dari Kemenkes, dari tenaga kesehatan umum. Nah, yang 70 soal yang baru yang tentang kedokteran gigi. Tetapi ada juga yang 60 atau 40. Nah, itu tetap perlu kalian cermati ya. Jadi tapi yang jelas, jadi tetap ada komponen soal yang umum. Jadi misal Anda dokter, jadi formasi dokter, nah yang 40% atau 30%-nya itu pasti soal tenaga kesehatan umum. Yang 60% atau 70% itu baru yang menjurus ke formasi Anda. Jadi dari 30 soal itu kan juga kalau kita nggak tahu, waduh itu juga mempengaruhi banget ya, padahal SKB itu bobotnya kan 60%. Nah, jadi Anda harus tahu. Nah, contohnya yang ini ya, yang misal tenaga kesehatan yang umum. Nah, waktu itu yang kalau mengenai seperti nawacita. Nah, kemarin waktu kalau saya CPNS 2018 itu kan masih presidennya Jokowi. Nah, Bu Menkesnya pun juga masih Bu Nila. Nah, itu tentang program dari Pak Jokowi waktu menjabat di periode pertama dari 2015 ke 2019. Nah, itu kan juga mengenai nawacita. Nah, ada juga nawacita mengenai kesehatan. Nah, itu di nawacita butir kelima. Coba deh dilihat, itu tentang meningkatkan kualitas hidup manusia melalui program pendidikan, program kesehatan dan sebagainya. Saya lupa, coba nanti dilihat ya. Nah, lalu tentang SDGs. Nah, ada juga SDGs itu, kalau kalian kesehatan pasti tahu SDGs itu Substance Development Goals. Nah, itu juga Anda pelajari tentang angka kematian ibu dan sebagainya. Kemudian visi misi Kemenkes, pasti nanti misalnya kalau keguruan juga visi misi Kementerian Pendidikan dan Olahraga. Nah, itu juga dipelajari. Kalau kesehatan itu visi misi Kemenkes, UU Kesehatan, program JKN atau BPJS. Kalau UU Kesehatan juga ada pasal-pasal ya, keluar itu juga kan pasal berapa, ayat berapa. Nah, kemudian program JKN, BPJS kalian juga harus tahu. Nah, apa yang dimaksud peserta PBI, kemudian peserta non PBI, KIS, JKN dan sebagainya. JKN itu singkatan apa, kemudian tarif itu juga nggak main keluar, padahal itu hal yang simpel. Jadi yang juga harus tahu tarif BPJS kelas 3. Kemarin yang keluar itu tarif BPJS kelas 3 dan tentang puskesmas yang terpencil
tidak terpencil itu klasifikasinya kemarin itu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2016 itu ada klasifikasi puskesmas yang terpencil, non terpencil, perkotaan dan sebagainya, itu dipelajari ya. Kemudian yang rumah sakit klasifikasi rumah sakit itu ada A sampai D. Nah, coba dipelajari lagi. Nah, baru misal itu yang sudah umum, kemudian 70 soal lainnya atau mungkin perbanyak 40-60 ya, yang 60 soal. Nah, itu baru yang menjurus ke formasi Anda. Nah, misal saya itu dokter gigi. Nah, baru itu yang berhubungan dengan kompetensi saya. Jadi seperti atrasi, erosi, kemudian pulpitis secara fleksibel, kista dentigenerius, kista radikuler, faktor tulang repot dan sebagainya. Nah, jadi pas hari H itu banyak yang berbeda banget, jadi jangan kaget, jangan sampai Anda panik juga. Jadi kalau teman saya di keguruan itu dia mendaftar formasi guru penjaskes, bayangin yang keluar katanya hampir 70 soal itu malah tentang keguruan pada umumnya. Untuk yang keguruan formasi penjas itu cuma 30, jadi beda-beda ya. Ada lagi yang tentang pendidikan fisika sama fisika murni. Nah, itu juga soalnya juga malah gak sesuai bidangnya, jadi sangat hati-hati dulu. Nah, katanya sih bisa melapor jika misal tidak sesuai, tapi itu pun saya juga seperti nggak ada sih. Waktu-waktu di saya itu belum ada pengalaman juga, jadi waktu di sesi saya tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau dengar ada juga yang mengeluh karena soalnya itu nggak sama, nggak sesuai dengan bidangnya. Nah, itu wah bahaya lagi ya. Jadi prinsipnya pelajari yang baca aja semua. Jadi untuk yang undang-undang kementerian Anda, kemudian program-programnya, lalu yang terbaru itu program-program Jokowi yang setelah ini. Nah, untuk yang diadopsi itu bagaimana? Misalnya yang sekarang itu ada Nawacita jilid 2. Nah, itu juga harus dipelajari juga. Jadi kalau nanti seperti itu guys, nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Thanks untuk kemajuan channel ini. Dah.